Gibran dirinya belum memenuhi syarat usia. Ini jane ya isen itu Gibran itu diteriakin wapres. Oh, syaratnya belum dapat, undang-undang belum memperbolehkan, kecuali kalau MK memberikan keputusan usia minimal 35 tahun, ya baru itu. Jangankan ke posisi wapres untuk Gibran ini loh, makanya dia mikir ini, waduh, pindah ke Jateng 1 atau DKI 1 aja belum dipikirkan, masih ditimbang-timbang kok. Masih banyak ini pekerjaan di Solo yang harus dituntaskan. Ini saya blingkrah itu Solo ini. Halo, wah ini jangan lupa bahagia ya, ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam sejahtera, salam rahayu. Tetap di Ngompol, ngopini politik. Kemarin itu Gibran datang di acara temu relawan Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah mesti oke ini. Tapi ya Bu. Satu pernyataannya yang menarik. Dia membebaskan relawan memilih siapa capres yang mau didukungnya. Ini Om Begawan ini agak mendengarnya agak aneh ini. Agak aneh ini. Saya juga kaget ini. Ini pernyataannya Gibran ini ambivalen gitu loh. Enggak jelas gitu loh, enggak tegas. Kalau saya sih enggak begitu kalau saya jadi Gibran itu. Kenapa? Karena Gibran tahu relawan yang kemarin datang tuh mayoritas memang pendukungnya Pak Prabowo gitu loh. Jadi nggak bisa tegas gitu loh. Jadi Gibran merasa nggak enak kalau menyampaikan menyuruh relawannya harus mendukung Pak Ganjar, itu ya nggak enak. Ya kita tahu lah Gibran itu kader PDIP dan tegak lurus dengan partai, artinya PDIP menyalonkan Pak Ganjar, Gibran harus memenangkan Pak Ganjar, itu sudah hukumnya. Tapi kalau pas paparan menyampaikan dukungan ke Pak Prabowo, dirinya bisa punya risiko besar, bisa itu. Nah, tapi kalau dengan relawannya kan dia jadi nggak enak gitu loh. Dulu ketika dia bertemu dengan Pak Prabowo, itu ada peringatan dari PDIP. Makanya tidak ada penekanan harus memilih siapa supaya tidak kena permasalahan lagi dengan partai. Ya itulah partai politik seperti PDIP itu punya ketegasan. Mengapa Gibran bisa menyimpulkan mayoritas yang hadir di acara nyawiji tambah bakoh relawan Jawa Tengah? Karena waktu datang ada banyak yel-yel wapres gitu loh. Itu meneriakkan Gibran. Lah tentu maksudnya mendorong Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan merespon teriakan itu. Dia bilang ngeri kok. Gibran tuh bilang, wah ini ngeri itu. Gimana nggak ngeri? Dia itu wali kota hasil rekomendasi PDIP loh. Ini harus ada etika dalam berpolitik. Orang sakar PDW. Kalau pemimpin nggak punya etika politik, sakar repot gitu loh. Dengan partai politik aja bisa dibeli, apalagi rakyatnya. Ini gambarannya seperti. Sementara PDIP sudah memutuskan capresnya adalah Pak Ganjar Pranowo. Lah dia masuk ruangan kok didorong-dorong dia jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan cilok ini. Pasti yang ada di kepala Gibran ini, waduh, iya dipanggil partai mana ke Jakarta lagi nih, mesti ditanya macam-macam lagi nih, mesti begitu. Ya tapi ya mboh. Soalnya Gibran pernah dampingi Pak Prabowo, itu ketemu sebagian kecil belasan relawan Jokowi Gibran yang mendukung Pak Prabowo. Cuma nemenin loh itu ya, karena Pak Prabowo itu kan Menhan, menterinya bapaknya itu, dia pejabat datang ke Solo ya nemenin. Ora ono urusane karo relawan. Itu aja yang kemudian
Mas Gibran yang kemudian menyatakan dukungan pada Ketua Umum Gerindra. Dikira itu, tak berselang lama dipanggillah itu Gibran ke Jakarta untuk klarifikasi dengan partai politik yang mendukungnya. Apakah Gibran mendukung Pak Prabowo? Nah, ini pertanyaannya ini. Jika kejadian kemarin dianggap melanggar, bisa dipastikan ini sanksi menantinya di depan matanya lagi. Nah, di sisi lain, Gibran menghadapi kendala usia. Loh, MK aja belum memutuskan loh. Usia capres dan cawapres itu 40 tahun minimal. Kok dipaksa-paksana itu piye ini? Kalau berpikir secara politik logika kan orang kena itu. Boleh itu membuat sebuah gambaran, sebuah rencana, sebuah wawasan boleh, tapi nek mendorong sebuah kepastian, undang-undangnya aja belum bisa masuk untuk usia minimal 40 tahun. Juga jam terbangnya sebagai politisi. Masa sih dari wali kota langsung cawapres itu lah, nek jiblok kan malah repot. Jangan hanya relawan kalau seperti itu. Ini Om Begawan mengatakan seperti yang saya rasakan. Tapi jangan tanya ke relawan. Mereka pasti bilang siap memperjuangkan dari wali kota ke capres atau cawapres. Lah ini kan undang-undangannya kan harus dituruti, harus dipenuhi dulu. Wah, anggret tok itu. Termasuk juga tidak perlu nanya ke Pak Prabowo. Jelas mau didampingi putra sulung Pak Presiden, jelas mau. Apalagi di waktu diwawancarai Najwa itu, mau loh. Sebab Pak Prabowo tahu nama Pak Jokowi begitu lekat di hati maupun ingatan banyak masyarakat di Indonesia. Jadi capres kalau sampai tidak nempel Pak Jokowi, calon presiden 2024 itu, apalagi berkonfrontasi dengan Pak Jokowi, wah, bakal sulit itu meraih suara itu. Setidaknya kesimpulan tersebut bisa dilihat dari berbagai survei soal elektabilitas calon presiden. Pak Anies yang terus-menerus mencoba berseberangan dengan Pak Jokowi ya tidak kunjung naik. Persentasenya elektabilitasnya ya ngomong begitu kan malah cenderung turun gitu loh. Pancet semua ya. Ya memang segitu. Belasan persen itu yang anti Pak Jokowi. Ya sementara sisanya mayoritas memilih Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Tapi ya Pak Ganjar lebih tinggi lah saat ini. Masih ada pemilih yang mengambang atau floating mass kalau orang bilang itu. Belasan persen itu jumlahnya. Mayoritas milenial yang baru umur 17 sampai 20 yang baru saja mau nyoblos pertama kali. Makanya Pak Prabowo pengen mengajak Gibran untuk menggambarkan seorang pemimpin milenial dan bisa meraup pemilih-pemilih Gen Z itu namanya. Nah, nama Caimin atau bahkan Pak Erik yang disodorkan PKB dan PAN sebenarnya tidak masuk pertimbangan Pak Prabowo. Kita Pak Prabowo juga nggak tertarik itu sama Caimin sama Mas Erick Thohir itu loh. Mereka akan dipikirkan kalau bener-bener Gibran emoh tenan. Gibran ini kok dibilang emoh tenan ini apa jan-jane gelem lah ini. Nah ini hati-hati loh Pak Gibran, Anda kader PDIP, jangan melukai, jangan meninggalkan luka pada partai, berbahaya. Ada beberapa faktor mengapa Gibran membebaskan relawan untuk mendukung capres, tapi hanya ke Pak Prabowo atau ke Pak Ganjar, orang yang Pak Anies. Bisa dipastikan relawan kemarin yang hadir tidak ada pendukungnya Pak Anies, mesti pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi di Solo Jawa Tengah itu ya relawan yang banyak ya relawannya Pak Ganjar lah, itu bisa dipastikan. Nah ini kalau memilih ada relawannya Pak Anies di situ bisa dikecerai kalau bahasa Jawa oleh relawan-relawannya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Nah, pertimbangan pertama, kenapa Gibran membebaskan relawannya untuk memilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Pak Jokowi sendiri belum gas-gasan, urung tenanan gitu loh. Soal capres pilihan beliau masih mendorong, masih memberikan kesempatan untuk terus berprestasi. Yang gubernur dan membuktikan dia gubernur terbaik
untuk di Indonesia ini menterinya yo Pak Menhan yo biar jadi menteri yang baik. Ini ngojo tuku pesawat terus pesawat yang second gitu. Nah, Gibran juga menunggu itu tentang komandonya Pak Jokowi. Lalu juga masih dilihat-lihat bagaimana kinerja dua calon yang lain. Adakah yang punya pelanggarannya signifikan atau enggak itu loh. Kira-kira duwe kesalahan ora itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengajari relawan tidak banyak tergantung pada elit atau orang yang didukungnya. Ini penting ini. Supaya relawan tidak mudah terombang-ambing oleh isu. Jadi relawan itu yang teguh itu. Cara mendidik Gibran ya begitu itu. Ini juga kaitannya dengan penyebutan namanya jadi wapres loh ini. Gibran dirinya belum memenuhi syarat usia. Ini jane ya isen itu Gibran itu diteriakin wapres. Oh, syaratnya belum dapat, undang-undang belum memperbolehkan kecuali kalau MK memberikan keputusan usia minimal 35 tahun, ya baru itu. Nah, penentu siapa pendampingnya Pak Ganjar? Nah, ini elit politik nanti. Nah, gini, jangankan ke posisi wapres untuk Gibran ini loh, makanya dia mikir ini, waduh, pindah ke Jateng 1 atau DKI 1 aja belum dipikirkan, masih ditimbang-timbang kok. Masih banyak nih pekerjaan di Solo yang harus dituntaskan. Ini saya pengen blingkrah itu Solo ini. Itu saya lewat jembatan Juruk itu masih belum selesai. Di Palang Jogo, Jepating blingkrah gitu. Revitalisasi Sriwedarin Juruk itu masih belum selesai. Tinggal Ciloko Kota Solo ini. Di sisi lain, Pilkada terselenggara setelah Pilpres. Maka dari itu, Gibran mendorong relawan fokus dulu ke Pilpres dan masyarakat ke Pileg gitu loh. Proses perjalanan serta pengalaman termasuk unsur penting yang dimiliki oleh calon pemimpin itu. Prosesnya harus diikuti. Kita pantas bersyukur loh, Gibran punya pengendalian diri yang kuat. Meskipun masih muda, orang emosional itu loh. Nggak terbayangkan bila yang dapat suraan cawapres itu selain Gibran, misalnya Mas Ahy atau yang lain atau Mas Ibas atau Pak Sandi, wah ini mubal itu. Berbunga-bunga itu masih hatinya, tapi Gibran enggak, malah agak malu itu loh, agak deg-degan malah. Makanya bagi teman-teman yang bergabung dalam relawan, ini saya ini juga mbak-mbak relawan itu, hati-hati. Ada kelompok relawan yang kayaknya mendorong-dorong, tapi dorongannya itu bisa jadi menjerumuskan jebakan Batman itu kalau nggak salah. Jangan-jangan lalu yang dituduh keluarganya Pak Jokowi menjadi keluarga yang sangat gila hormat dan sebagainya. Kita itu mendukung seseorang harus dengan pertimbangan matang, ora sak karepe dhewe. Meski dianggap bagus, layak, kalau momentumnya tidak tepat, termasuk usianya belum dapat dan aturannya belum dapat, justru malah merusak masa depan karir politik yang kita dukung itu. Hati-hati itu relawan itu, jangan asal jeplak. Nah, misalnya gugatan soal batasan usia di MK dikabulkan, misalnya ini sampai sekarang ya belum, katanya tanggal 5, tanggal 7, ini sudah tanggal 7 sudah tanggal 7, sudah tanggal 9, dan belum ada keputusan MK. Artinya capres-cawapres dengan usia 35 tahun bisa mendaftar kalau MK mengabulkan. Lalu Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Selesai urusannya di situ. Menurut para relawan itu loh. MK memberikan keputusan 35 tahun lalu Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, rampung gitu. Ya enggak segampang itu. Ini partai politik punya aturan, punya etika.
Orang babet sakarepe dhewe keinginan relawan harus tidak bisa seperti itu. Di internal PDIP nama baik Pak Jokowi ini akan jadi rusak. Dan Pak Jokowi pasti tidak akan pernah meninggalkan luka di PDIP. Kesempatan Kaisang diusung PDIP di Depok nanti malah jadi tertutup. Nah, apalagi yang lain. Nah, rakyat Indonesia kehilangan kesempatan dipimpin oleh orang baik karena relawannya tidak bisa mengendalikan emosi dan syahwat politiknya. Jadi ngopo toh itu dodoan itu. Nah, siapa bisa menahan tudingan politik dinasti kalau saat serah terima jabatan presiden dan wakil presiden seumpama loh itu. Di situ ada Pak Jokowi yang meletakkan jabatan presiden dan ada Mas Gibran yang mengemban amanah jabatan wakil presiden. Akhirnya tuduhan dinasti itu terbukti. Ini relawan ini orang gagas. Ingat ini bukan berarti saya tidak mendukung Gibran. Tapi seperti yang Gibran sampaikan, belum mikir neng kono, belum mikir ke sana. Oh, Jawa Tengah DKI aja. Oh, jadi timbang-timbang kok. Oh, mikir cawapres itu loh. Wah, karepe relawan-relawan yang pengen dangdang intu-intuan ini. Termasuk sikap Mas Gibran membebaskan relawan memilih capresnya. Belum tentu tidak akan dinilai. Nah, bisa jadi loh Wali Kota Solo itu sedang menguji atau memberikan pendidikan politik. Apakah relawannya itu bisa mikir, cukup cerdas, menimbang siapa yang layak jadi penggantinya Pak Jokowi. Nah, kelompok relawan yang cerdas, yang mereka dukung, dan ternyata juga didukung oleh Mas Gibran, itu loh. Itu harusnya begitu. Artinya, visi politik mereka sudah sama. Jangan dikira sikap relawan mendukung si A, si B, si C, tidak dinilai loh. Oh, enggak. Soalnya di masa mendatang, misalnya ini, Gibran butuh partner diskusi tentang keputusan politik. Kalau ada relawan yang cerdas, bisa jadi partnernya Mas Gibran. Lah kalau sudah salah menentukan ya, genah akan ditinggal orang dijak meneh. Ya, menentukan mendukung siapa, itu bagian dari pendidikan politik penting. Apakah relawan meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Gibran? Yang tidak cerdas, ya ditinggal saja. Daripada membebani langkah politik Gibran. Kan gitu. Ya harus begitu. Itu ya, ini ingat loh relawan ini. Oh, jasa karepe dhewe aja sembrono itu. Ini ya, sampai jumpa di lain kesempatan di ngompol-ngompol berikutnya. Salam kawan. Tetap di Ngopi di Politik. Sampai jumpa.